Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Sandi Ferdiansyah. NIM saya 28922501116. Saya dari Prodi Manajemen semester 5. Oke, saya akan menjelaskan pasar uang dan modal. Materi yang saya bawa hari ini adalah pertama, manajemen investasi dan portofolio di pasar modal. Terus nilai waktu uang dan legitimasi di pasar modal. Terus manajemen strategi informasi saham di pasar modal, manajemen pasar uang konvensional, manajemen pasar uang syariah, manajemen investasi dan portofolio di pasar modal. A. Konsep dasar manajemen investasi. Menurut Usnan, proyek investasi merupakan rencana untuk menginvestasikan sumber-sumber daya, baik proyek raksasa maupun proyek kecil, untuk memperoleh manfaat pada masa yang akan datang. Satu, pengertian investasi. Investasi adalah penanaman modal satu atau lebih aktiva yang dimiliki. Biasanya berjangka waktu lama dan harapan mendapat keuntungan di masa-masa akan datang. Investasi memiliki dua sisi, yaitu return dan resiko. Bahwa semakin tinggi return ditawarkan, semakin tinggi pula resiko yang ditanggung investor. Manajemen investasi dan portofolio di pasar modal. Dua alasan berinvestasi. A. Mendapatkan kehidupan lebih layak pada masa datang. Seseorang akan berpikir untuk meningkatkan taraf hidupnya dari waktu ke waktu atau berusaha mempertahankan tingkat pendapatannya yang ada segera agar beruntung pada masa yang akan datang. B. Mengurangi tekanan inflasi. Dengan melakukan investasi dalam pemilikan perusahaan atau objek lain, seseorang dapat menghindarkan diri dari resiko penurunan nilai kekayaan atau hak miliknya akibat adanya pengaruh inflasi. Beberapa negara di dunia banyak melakukan kebijakan yang bersifat mendorong tumbuhnya investasi di masyarakat melalui pemberian fasilitas perpajakan kepada masyarakat yang melakukan investasi pada bidang usaha tertentu. Manajemen investasi dan portofolio di pasar modal. Tiga, portofolio dan diversifikasi investasi. Portofolio yaitu sekumpulan investasi dengan tingkat keuntungan dan risiko yang berbeda. Untuk memenuhi tujuan investasi dan mengurangi risiko, tujuan melakukan portofolio mengurangi risiko pihak pemegang portofolio. Proses portofolio yaitu tujuan investasi, ekspektasi pasar, membangun portofolio, dan evaluasi kerja. Adapun diversifikasi yaitu diversifikasi adalah pembentukan portofolio melalui pemilihan kombinasi sejumlah aset tertentu. Sedemikian rupa hingga risiko dapat diminimalkan tanpa mengurangi besaran return yang diharapkan. Permasalahan diversifikasi adalah penentuan proporsi dana yang akan diinvestasikan untuk masing-masing aset tersebut dalam portofolio. Nilai waktu uang dan legitimasi di pasar modal. A. Konsep dasar nilai waktu atau time value of money. Satu, dasar-dasar konsep nilai waktu uang menurut ekonomi konvensional. Dua hal mendasari konsep time value of money, yaitu kehadiran dan inflasi nilai uang terus berusaha. B. Preferensi konsumsi saat ini untuk konsumsi masa depan. Harga barang terus berubah. Dua, kedudukan nilai waktu uang di pasar modal.
Konsep nilai waktu ini sangat penting dipahami oleh seorang manajer keuangan ketika berada di pasar uang dan modal karena konsep ini untuk A. Menghitung harga saham, B. Menghitung harga obligasi, memahami metode net present value, melakukan analisis kooperatif antara beberapa alternatif, menghitung bunga atau tingkat keuntungan. Nilai waktu uang dan legitimasi di pasar modal, B. Legitimasi atas time value of money. Legitimasi adalah dukungan masyarakat terhadap sistem politik atau dukungan masyarakat terhadap pemerintah yang berwenang. Legitimasi merupakan tindakan perbuatan hukum yang berlaku atau peraturan yang ada, baik peraturan hukum formal, etnis, adat istiadat, maupun hukum masyarakat yang sudah lama tercipta secara sah. Manajemen strategi investasi saham di pasar modal. A. Konsep strategi investasi saham. Pada umumnya, strategi investasi terdiri atas dua macam, yaitu sebagai berikut. Satu, strategi pasif. Tindakan investor yang cenderung pasif dalam berinvestasi saham dan hanya mendasar pergerakan sahamnya pada pergerakan indeks pasar. Tujuan strategi pasif ini memperoleh return portofolio sebesar return indeks pasar dengan menekankan semaksimal mungkin risiko dan biaya investasi yang dikeluarkan. Dua, strategi aktif. Tindakan investasi secara aktif dalam melakukan pemilikan dan jual beli saham, mencari informasi mengikuti waktu dan pergerakan harga saham, serta berbagai mendapat return abnormal. Tujuan strategi aktif ini adalah mendapatkan return portofolio saham yang melebihi return portofolio saham yang diperoleh dari strategi pasif. Manajemen pasar uang dan konvensional, pasar uang konvensional, pengertian pasar uang, tempat aset-aset keuangan diperdagangkan. Pasar uang atau money market berfungsi untuk memperdagangkan dana jangka pendek, yaitu dana berjangka waktu kurang dari 1 tahun. Dua jenis pasar uang. Pasar modal yang terdiri pasar primer dan pasar sekunder. Pasar saham sarana pembiayaan melalui penerbitan saham dan sarana perdagangan saham. Pasar obligasi sarana pembiayaan melalui penerbitan obligasi dan sarana perdagangan obligasi. Pasar komoditi yaitu memfasilitasi perdagangan komoditi. Pasar keuangan yaitu sarana pembiayaan utang jangka pendek dan investasi. Di pasar derivatif yaitu sarana yang menyediakan instrumen untuk mengelola risiko keuangan perdagangan suatu produk pada suatu tanggal pada masa mendatang. F. Pasar asuransi yaitu memfasilitasi redistribusi dari berbagai risiko. Pasar valuta asing yaitu memfasilitasi perdagangan valuta asing. Manajemen pasar uang konvensional. Kebijakan pasar uang konvensional, penggunaan sertifikat Bank Indonesia atau SBI sebagai piranti operasional pasar terbuka. Sekaligus pasar uang sebagai piranti kebijakan moneter, khususnya kontraksi moneter sebagai piranti pasar uang dan sebagai salah satu alternatif bagi perbankan untuk menempatkan kelebihan likuiditas yang dimiliki. Bahwa penggunaan surat berharga pasar uang atau SPBU memberikan pilihan kepada pelaku pasar uang dalam menempatkan dana yang tidak terpakai. Tiga, pengembangan pusat informasi pasar uang atau PIPU, suatu sistem otomasi yang tidak hanya terbatas pada pasar uang rupiah dan valuta asing, tetapi juga informasi lainnya yang berkaitan dengan pasar keuangan bagi anggota, pelanggan, dan Bank Indonesia. Penempatan Jakarta Overnight Rate atau JIBOR sebagai rate atau arah perkembangan suku bunga dapat diakses pada PIPU.
Penyelesaian transaksi secara otomatis tanpa menggunakan kertas. Oke, saya akan menjelaskan manajemen pasar uang syariah. Pengertian pasar uang syariah. Pasar uang syariah adalah pasar uang syariah, puas atau pasar uang untuk bank syariah yang menjualbelikan surat-surat berharga syariah dengan jangka waktu pendek atau kurang dari 1 tahun. Perbedaan pasar uang syariah dan konvensional, puas tidak mendasarkan transaksi pada suku bunga, tapi pada pola bagi hasil, sedangkan puas seluruhnya mendasarkan transaksinya pada suku bunga. Dalam perhitungan imbalan utama, puas tidak memiliki komponen bunga, sedangkan dalam puas, bunga merupakan komponen utama perhitungan imbalan. Risiko yang timbul dari aktivitas transaksi pada UAS relatif jauh lebih kecil daripada risiko transaksi pada puas. Oke, saya akan membagikan tips membangun bisnis. Pertama, bisa gunakan media sosial, terus bisa ngeriset pasar dulu, atau membuat website kayak pengiklanan atau apa aja yang dijual, seperti itu. Oke, pendekatan berbasis data, perkembangan teknologi, dan manajemen pemasaran. Terima kasih atas waktunya.